why not? Kenapa nggak keduanya, Bu? Gitu kan ya. Iya. Kenapa nggak keduanya? Saya sebagai ahli perancang jembatan dengan sentuhan seni di sana, kayak gitu. Gimana menurut Mas Rizky? Jadi waktu kecil saya digambar nih sama orang tua saya senang gitu Kak. Nah tapi ada gitu bagian yang saya nggak serak ketika melihat garisnya itu nggak simetris, nggak nyatu di gambar sama bapak saya. Nah di situ saya kayak protes gitu Kak. Ini kenapa garisnya nggak nyatu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dengan saya Aisyah, host podcast Universitas Bangka Belitung. UBB Berkisah kali ini memiliki tema yang menarik. Kita akan berbicara mengenai berprestasi tidak melulu soal akademik, namun bisa melalui seni. Hadir bersama saya hari ini Mas Rizky Ananda ya, dari program studi Teknik Sipil, anggota UKM Seni Dharma Mige UBB. Tahun 2023 hingga sekarang. Terima kasih Mas Rizky sudah hadir di studio podcastnya UBB. Ya, kita nih mau ngobrol banyak tentang mahasiswa berprestasi, tapi kali ini menarik. Berprestasinya itu di luar hal akademik ya, tapi lebih ke seni, begitu jauh dari program studi yang memang ditekuni nih oleh Mas Rizky, yaitu terkait dengan teknik sipil. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin Mas Rizky boleh cerita nih, dengan segala prestasinya, boleh diceritakan lomba dan juara apa aja yang sudah pernah diraih dan gimana sih awalnya mengikuti lomba tersebut dan bisa menjadi juara? Silakan. Baik Kak, jadi selama saya masuk kuliah di Universitas Bangka Belitung, saya udah banyak mengikuti lomba-lomba terkait di bidang lukis, kaligrafi, poster, maupun desain-desain gitu Kak. Nah jadi awal mulanya saya tuh hanya iseng-iseng mencoba daftar lomba gitu Kak, melihat brosur-brosur yang disebar sama teman-teman gitu. Nah, jadi lomba pertama yang saya ikutin itu lomba kaligrafi kontemporer yang diadakan sama LDK Al-Madaniyah tahun 2021 waktu itu. Nah, iseng lah saya mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah awalnya saya dapat juara 2 gitu. Oh gitu, itu awalnya ya. Ya. Terus habis itu ketagihan nih ya, Ya, ikut benar, Kak. lomba-lomba lagi. Oke, lomba apa aja setelah itu? Setelah itu saya di tahun berikutnya di tahun 2022 yang kaligrafi kontemporer itu mengadakan lagi gitu Kak. Nah daftar lagi lah saya. Terus alhamdulillah dapat juara 1 gitu. Nah dari situ mulai mulai mengembangkan gitu, mengikuti lomba-lomba di bidang lainnya gitu Kak. Oke, jadi itu masih level universitas nih ya. Ya, Nah, habis itu ada tingkatan-tingkatan levelnya lagi nggak yang diikuti oleh Mas Rizky setelah level universitas yang diikuti? selanjutnya itu ada tingkat regional atau provinsi gitu Kak. Saya ada mengikuti lomba desain jembatan balsa gitu yang diadakan oleh Konves 8 waktu itu oleh jurusan teknik sipil juga gitu. Nah awalnya saya bersama tim gitu mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah juara 3 gitu Kak. Dan lanjut di tahun berikutnya saya beserta tim yang sama juga mengikuti lomba tersebut. Nah dari kesalahan kami pada tahun kemarin kami improve dan kami cari kesalahan kami agar berbenah gitu dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 gitu Kak. Oke, wah banyak ya lomba yang diikutinya. Kalau misalnya di bidang seni tadi, sudah ngikuti lomba yang ada di level universitas, kemudian lomba di level regional ya. Ada nggak lomba seni yang diikuti di level nasional? Baik Kak, untuk yang lomba di tingkat nasional itu ada lomba Peksiminas Kak. Di tahun 2022 dan tahun 2024 itu saya mengikutinya di cabang lomba lukis gitu Kak. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya tentang Peksimina, saya coba mengulik hal lainnya dulu nih. Nah, berbicara mengenai lomba nih Mas Rizky. Sebenarnya apa sih yang paling berkesan dari lomba yang Mas Rizky ikuti? Baik itu di level universitas, di level regional atau provinsi misalnya maupun di level nasional. Yang mana dari semua itu yang paling berkesan sekali? Baik Kak, kalau yang paling berkesan ya jelas yang nasional gitu karena kita keluar dari daerah gitu bertemu sama orang-orang yang satu hobi dan bisa dikatakan saling bersaing gitu Kak di bidang yang sama. Kita bertemu dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang unik dan orang-orang berprestasi juga gitu Kak.
Oke, itu yang paling berkesan ya, yang di Ya, level nasional. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan terkait dengan level nasional tadi ya. ya, Yang level nasional ini kan yang pernah diikuti oleh Mas Rizky adalah Peksi Minas, mm-mm, betul ya? ya, Dan cabang yang diikuti adalah cabang lukis tahun 2022 dan tahun 2024. mm-mm, Artinya 2 kali nih ya. Mas Rizky ikut Peksi Minas. Nah, mungkin di luar sana ada adik-adik kelas yang masih semester 1 sekarang atau semester 3. Apa sih Peksiminas itu? Kayaknya baru pertama kali dengar ya, tidak terlalu familiar. Yang paling familiar itu kan biasanya program kreativitasnya mahasiswa ya, Mm-mm. PKM itu gitu ya, yang ajang bergengsinya. Nah, boleh Mas Rizky mungkin di-spill nih, Peksiminas itu apa kira-kira? Baik, lomba Peksiminas itu adalah Pekan Seni Mahasiswa Nasional, yaitu lomba di bidang seni antar mahasiswa seluruh Indonesia di tingkat nasional, yang dimana diadakan 2 tahun sekali kak, dan tahun terakhir itu di tahun ini 2024, dan akan dilaksanakan lagi di tahun 2026 gitu kak. 2 tahun sekali Ya, ya, tidak tidak per tahun ada gitu kan mm-mm. ya. Oke, nah di 2 tahun sekali ini Mas Rizky kan memilih cabang lukis. Ya benar kak, Kenapa memilih cabang lukis? karena Sukanya ke sana. sukanya ke sana, hobinya ke sana gitu kak, Mm-mm. terus menekuni juga gitu kak. Menekuninya bagian itu dan Mm. sukanya itu. Kalau boleh tahu, Mas Rizky tahu tidak kira-kira ada cabang apa lagi yang mungkin masih diingat pada saat mengikuti Peksiminas terakhir 2024 di mana kalau boleh tahu lokasinya? Tahun 2024 itu di Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta kak. Oh, di Jakarta, Ya, UNJ ya. ya. Oke, waktu itu ngikuti tentang cabang lukis. Mm. Nah, kira-kira yang masih diingat oleh Mas Rizky ada cabang apa saja di Peksiminas itu? Cabangnya ada banyak kak. Hmm. Selain lukis ada lomba komik strip, Mm-mm. ada lomba penulisan puisi, baca puisi, penulisan cerpen, terus ada fotografi juga, ada menyanyi pop, dangdut, seriosa, keroncong, dan ada tari juga gitu kak. Dan di bidang acting ada monolog juga, dan masih Wow. banyak lagi kak. Banyak berarti Iya, ya. Jadi memang komprehensif sekali di bidang seninya. Semua hal mm, yang berkaitan dengan seni, entah itu musik, entah itu seni peran ya. mm, Dan semuanya termasuk lukis juga masuk bagian dari Peksiminas ya, ini gitu ya. mm. Oke, nah berbicara mengikuti lomba, bisa menjadi juara. Kira-kira persiapan apa sih yang biasanya dilakukan nih oleh Mas Rizky? Dan terutama kita ingin tahu nih kalau teman-teman atau mahasiswa yang banyak menjuarai perlombaan dan senang sekali ngikuti perlombaan seperti itu, support sistemnya gitu ya, bagaimana supportnya keluarga, teman-teman sekitar, jurusan sendiri ya, teknik sipil, seperti apa boleh diceritakan? Baik kak, kalau untuk support sistemnya ya, yang pertama yang jelas ada dari orang tua keluarga itu mulai mensupportnya dari dana juga gitu kak, kan karena kalau melukis itu kan butuh bahan, butuh alat, butuh cat. Nah orang tua itu tidak pelit dalam memberi bantuan dana gitu kak. Dan untuk teman-teman juga itu teman-teman sering main ke kos gitu, sering memuji juga gitu hasil karyanya, wah gitu kak. Nah dari situ mulai timbul rasa semangat gitu di dalam diri gitu kak. Oke, nah ini kan berangkat dari hobi kalau saya melihat ya berarti ya. Iya kak. Oke, kalau biasanya ada beberapa mungkin rekan-rekannya Mas Rizky kalau mau perlombaan itu persiapannya kayak wah gitu ya. Mm-mm. Wah gitu, intinya kayak luar biasa lah effortnya, Mm-mm. upayanya gitu kan ya. Mm-mm. Ada yang sampai betul-betul nggak tidur segala macam mempersiapkan A to Z gitu ya. Nah Mm-mm. kalau misalnya nih Mas Rizky karena saya melihat berangkat dari hobi, persiapannya terasa berat gak sih kalau mau ikut lomba ini atau seperti halnya kehidupan sehari-hari aja emang tiap harinya juga latihan melukis kayak gitu. Gimana? Kalau dibilang berat bisa dibilang iya, Oke. tapi nggak Ya. membebani gitu kak. Iya. Hmm. Kalau untuk latihannya itu biasanya kalau siang kan saya kuliah gitu kak ya. Nah jadi latihannya itu waktu malam hari gitu. Jadi waktu malam hari itu sambil dengar musik atau enggak dengar nonton YouTube gitu kak, sambil melukis gitu di kos gitu. Oke, ini Hmm. menarik ya. Iya, Teknik kan anak teknik ya, iya, anak teknik orang engineering, kemudian perpaduan dengan seni ini sesuatu hal yang menarik kalau menurut saya ini hmm. untuk menggali lebih lanjut tentang Mas Rizky. Nah, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Mas Rizky ini terutama menggemari seni lukis? Nah,
boleh nggak diceritakan tentang seni lukis itu sendiri menurut hematnya Mas Rizky seperti apa? Baik, awalnya saya menggemari seni lukis gitu Kak ya. Jadi dari saya kecil itu orang tua saya, bapak saya itu juga bisa menggambar gitu Kak. Waktu kecil kan kita kan hiburannya nggak ada itu HP. Jadi saya dihibur pakai gambar gitu Kak. Jadi waktu kecil saya digambar nih sama orang tua saya senang gitu Kak. Nah tapi ada gitu bagian yang saya nggak serak ketika melihat garisnya itu nggak simetris, nggak nyatu dia gambar sama bapak saya. Nah di situ saya kayak protes gitu Kak. Ini kenapa garisnya nggak nyatu gitu. Nah terus saya juga sering nonton anime gitu Kak. Waktu itu kan animenya masih Naruto gitu Kak ya. Setelah pulang sekolah gitu nonton Naruto. Nah kalau sudah nonton itu biasanya gambar Naruto gitu di kertas pulang sekolah gitu Kak. Terus waktu SD juga ikut lomba-lomba menggambar, lomba yang berkaitan dengan gambar lah. Poster juga waktu SMP gitu. Nah SMA-nya ya juga lomba poster. Oke. Ya, kalau melukisnya itu sih waktu kuliah Kak ya. Waktu kuliah baru benar-benar menekuni. Karena apa ya? Karena melukis itu sebenarnya berbeda dengan menggambar. Tekniknya berbeda, terus tingkat kesulitannya juga berbeda gitu. Oke, berarti perjalanannya panjang ya Iya, sebetulnya ya. Ya memang sejak dini ya sudah iya. memang gemarnya ke arah sana gitu sampai akhirnya menekuni bagian itu dan akhirnya sekarang menjadi ya banyak lomba yang diikuti dan juaranya di sana gitu kan ya. Keren sekali Mas Rizky. Nah, biasanya nih kalau terkait dengan seni lukis banyak sekali pelukis terkenal. Ada nggak role model pelukis terkenal yang menginspirasi Mas Rizky ini siapa gitu ya? Tahu nggak yang saya ingat tuh cuma satu gara-gara ada filmnya. Apa tuh Kak? Pencuri Raden Saleh. Saya nggak terlalu banyak tahu ya Mas Rizky, Iya, nggak orang seni banget ya iya. kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak tahu terkait dengan lukisan-lukisan. Yang paling terkenal paling yang viral-viral saja ya. Itu gara-gara film aja itu juga ya gitu kayak Mencuri Raden Saleh. Oh, salah satunya berarti ini ada nama pelukis Raden Saleh yang terkenal di Indonesia gitu ya. Atau kalau lukisan yang paling terkenal yang apa sih, Mona Lisa kayak Iya, gitu kan ya. iya. Nah, boleh nih Mas Rizky cerita mungkin ada nggak sih role model pelukis terkenal entah dari dalam atau luar negeri yang menginspirasi gitu ya, pertama. Yang kedua, aliran seni lukis biasanya Mas Rizky ini melukis apa ya gitu, alam kah misalnya ya, abstrak kah, yang kadang saya nggak paham itu apa gitu ya. Nah boleh ceritakan. Untuk lukis yang saya kenali dan saya gemari itu lukis dari Eropa, Leonardo da Vinci Kak. Yang melukis Mona Lisa itu sendiri. Kenapa saya suka sama lukisannya? Karena lukisannya itu realis gitu Kak, mulus dan mewah gitu Kak kelihatannya Oh, gitu. Iya. Kalau untuk aliran sendiri, saya sekarang itu lagi menekan kalau untuk lukisan sorry. Kalau untuk aliran sendiri saya menekuni realis Kak. Nah jadi realis itu adalah seni lukis yang menggambar objek sesuai dengan kenyataan gitu Kak. Ya. Kalau abstrak saya juga kadang-kadang mencoba gitu Kak. Dan kadang juga seni art cube. Kalau art cube itu apa ya? Kayak kotak-kotak random gitu. Saya juga sering bikin kayak gitu juga Kak. Oke, berarti kemarin yang dilombakan itu apa kalau boleh tahu Mas Rizky? Yang dilombakan di Pesiminasnya? Kalau yang di lomba Peksiminas itu realis Kak, tapi realisnya itu nggak mulus. Ada teksturnya gitu Kak. Oke. Agak kasar gitu. Emang sengaja karena itu bawaan teknik saya Kak. Saya nggak bisa melukis dengan sangat mulus gitu. Oke, ada ininya nggak sih kayak harus butuh ketenangan, inspirasi gitu ketika mau melukis atau memang berkat dari ini udah menjadi khasnya Mas Rizky banget nih kalau ngegambar itu yang menggambar tadi orang misalnya atau pemandangan atau seperti apa? Atau memang karena kita sudah terbiasa melukis gitu kan ya, ini menjadi ciri khasnya Mas Rizky itu menggambar misalnya ya pemandangan saja gitu yang realisnya tadi gitu kan ya. Atau misalnya tergantung mood nih, tergantung moodnya saya hari ini lagi mau menggambar apa gitu. Nah itu gimana kalau Mas Rizky sendiri mendapatkan inspirasinya itu bagaimana caranya? Ada nggak bener-bener lagi,
ngeblank banget nih, nggak tahu mau gambar apa gitu. Oke, silahkan. Baik. Kalau untuk inspirasi itu adalah diri saya sendiri, Kak. Oh, oke. Jadi pengalaman kehidupan saya yang pernah saya alami atau apapun yang berkesan dalam hidup saya itu saya lukiskan dalam sebuah karya gitu, Kak. Entah kegiatan saya di siang harinya gitu, malamnya saya gambarkan itu. Nah, sekarang kan saya juga menekuni bidang seni digital, Kak. Jadi sekarang kalau siangnya saya berkegiatan nih, malamnya saya gambar di iPad saya gitu, Kak, di seni digital gitu. Oke. Nah, ini kan sudah mengikuti lomba dari mulai kaligrafi, Ya, desain batik, ya, poster tadi yang disampaikan ya digital kan itu poster lebih ke digital ya. ya. Kemudian lukis gitu. Apa sih biasanya aspek-aspek yang mereka nilai itu? Warnanya, perpaduannya, apa kira-kira motif kalau batiknya misalnya kayak gitu. Nah, mangga silahkan Mas Rizky. Dalam setiap perlombaan itu pasti ada tema gitu, Kak. Sebagus apapun karyanya, kalau melenceng dari tema itu nilainya pasti kecil. Jadi yang paling penting itu adalah kesesuaian dengan tema. Itu adalah aspek terbesar dalam penilaian. Baru kedua diikuti dengan visual yang menarik dan bagus gitu, Kak. Itu sih, Kak, dua itu. Yang paling penting itu sesuai tema kalau ikut lomba. Baru kedua visual. Oke, jadi harus tahu nih Ya. temanya dan kalau bisa betul-betul sinkron dengan tema, jangan melenceng jauh ya. Walaupun kita misalnya kan kita berbicara tentang seni kan harus kreatif. Artinya mungkin, aduh saya maunya yang out of the box nih, gitu kan ya. Tapi ternyata melenceng dari tema itu kemungkinan besar juga nilainya nggak akan sesuai dari harapan kita ya. Kira-kira nih menurut Mas Rizky ada pengalaman yang seperti itu nggak? Baiklah, itu kalau menurut pengalaman saya sih, Kak, kalau karya itu out of the box gitu, itu sebagaikan pisau bermata dua gitu, Kak. Ya, Gitu ya. ya. Ada beberapa lomba yang saya ikuti, saya sengaja keluar dari tema tapi tetap menyangkut dikit Oke. yang berbeda gitu, Kak, dari peserta-peserta lainnya. Pada lomba yang satunya saya mendapatkan nilai kecil dan pada lomba yang lainnya saya mendapatkan alhamdulillah peringkat pertama karena temanya itu menarik dan berbeda gitu, Kak, karyanya gitu. Oke, nah tadi kan kita full nih berbicara tentang lomba dan berbicara tentang juara di bidang seni. Nah, ada satu hal yang tadi sempat dijawab di pertanyaan pertama tentang lomba di bidang akademik. Saya juga mau mengulik nih, berarti kalau saya melihat di sini memang Mas Rizky balance nih ya di bidang hobinya, seninya juga oke, tapi di bidang akademiknya juga nggak tertinggal gitu. Boleh diceritakan perlombaan apa di bidang akademik yang kaitannya dengan teknik sipil yang sudah diikuti oleh Mas Rizky tadi. Tadi dapat juara juga kan ya? Iya, Kak. Oke, boleh coba mungkin lebih dijabarkan lagi di sini. Oke, yang pertama itu ada lomba desain jembatan balsa yang diadakan oleh Confess. Confess itu Sipil One Week Festival gitu ya. Oke. Ya jurusan dari jurusan teknik sipil gitu, Kak. Nah, lombanya itu mendesain jembatan dari kayu balsa. Kayu balsa itu stick gitu, Kak. Stick kecil dia, ringan, bersegi 4 gitu. Oke, dan itu juara ya saat itu ya? Iya. Itu Jadi levelnya tingkat nasional. kalau levelnya ya Oh, oke. sesama mahasiswa dan juga murid-murid SMA yang ada di Bangka Belitung gitu, Kak. Iya. Oke, berarti itu levelnya memang regional apa nasional tadi Oh, levelnya? regional, sorry. Oh, Iya. ya, oke di level provinsi mungkin ya. Iya, iya. Oke, di level provinsi, terus setelah itu lomba dan dapat juara berapa Mas Rizky saat itu? Di tahun 2021 dapat juara 3 dan 2022 alhamdulillah dapat juara 1. Oke, jadi 2 kali ikut naik ya juaranya juga Iya. ya karena belajar dari pengalaman tadi ya kayak gitu. Nah, di sini berbicara terkait dengan bikin jembatan gitu ya. Oke, menarik nih berarti ya sesuai dengan keilmuannya Mas Rizky juga tidak lepas ya dari lomba-lomba yang diikuti tadi begitu. Nah, sebetulnya menurut Mas Rizky sendiri apa sih hakikat dari berprestasi itu dan tujuannya kira-kira apa? Apa ini goalsnya Mas Riki semua dari awal saya mau masuk ke UBB dan saya harus menjadi mahasiswa yang berprestasi misalnya kayak gitu atau seperti apa sih hakikatnya berprestasi? Menurut saya berprestasi adalah ketika kita menemukan passion kita dan kita memupuk passion kita sehingga melampaui batas tersebut dan kita mendapatkan output atau
hasil berupa juara, meskipun nggak juara, ketika kita udah menyalurkan passion kita, itu udah disebut dengan prestasi sih, Kak. Oke. Iya. Saya melihat itu semua sebetulnya dari Mas Rizky sekarang. Passionnya sekali gitu ya. Iya. Betul-betul menyukai apa yang dilakukan gitu ya. Betul-betul mencintai apa yang sedang dilakukan gitu ya. Sampai akhirnya perlombaan-perlombaan itu ya tidak terlalu menjadi beban ya. Ikut atau juara. Tapi yang jalaninnya sangat enjoy sekali Kak. gitu ya. Iya. Enjoy di sini saya melihat Mas Rizky ya. Jadi saya penasaran nih masa depan yang dipilih Mas Rizky. Saya jadi penasaran karena tadi kita cerita banyak tentang seni, sedangkan latar belakangnya Mas Rizky adalah engineering, tapi juga tidak luput dari lomba akademik yang diikuti oleh Mas Rizky, bahkan bisa juara di sana. Nah, kira-kira di masa depan nih, Mas Rizky akan mendalami hobinya di bidang seni atau melanjutkan keilmuannya di teknik sepil, atau why not? Kenapa nggak keduanya, Bu? Gitu kan ya? Iya. Kenapa nggak keduanya? Saya sebagai ahli perancang jembatan dengan sentuhan seni di sana kayak gitu. Gimana menurut Mas Rizky? Sepertinya saya akan menggabungkan keduanya, Kak. Gabungkan keduanya ya. Saya sebagai engineer di masa depan adalah suatu pekerjaan gitu, Kak. Dan di bidang seni itu adalah hobi saya. Jadi ketika saya sudah stres dengan pekerjaan, saya akan menyalurkan itu ke hobi saya. Itu, Kak. Oke. Baik. Nah, ini kan saya melihat mengikuti lombanya tuh banyak ya. Tiap tahun tuh pasti ada gitu. Nah, biasanya ada nggak sih Mas Rizky ketika kita sudah selesai mengikuti perlombaan ini lalu mengevaluasi diri, kemarin pelajarannya itu ini loh yang saya dapat, next kalau saya ikut lagi saya akan begini. Nah, kira-kira sebagai seorang Rizky dan fokus concernnya itu di bidang seni, dalam hal ini lomba yang sering diikuti itu lebih ke seni gitu ya, pelajaran apa sih yang selalu didapat setelah selesai perlombaan sampai akhirnya saya melihat kelihatan naik level terus ya, dari mulai level universitas yang diikuti, level provinsi sampai akhirnya ke level nasional gitu. Artinya kan ada peningkatan, ada pelajaran yang diambil dari sebelumnya. Apa itu, Mas? Di bidang seni banyak sih, Kak, pengalaman kegagalan juga. Dari situ saya belajar, misalnya di Peksiminas saya kan mengikuti 2 kali, Kak. Nah, di tahun 2022 dan 2024. Di tahun 2022 saya merasa lukisan saya amburadul, Kak, hancur gitu. Oh gitu. Karena waktu itu saya panik terus apa ya, tekniknya saya juga kurang belajar, teorinya saya juga kurang gitu. Nah, di tahun 2024 saya belajar dari pengalaman saya. Apa sih yang bikin saya itu kayak amburadul waktu itu? Terus saya menemukan tuh, Kak. Jadi ketenangan tuh, Kak, yang saya tidak miliki di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2024 saya sudah agak rileks, tenang gitu, Kak. Jadi ketika saya tenang, maka saya enjoy melukisnya. Terus ide-ide masuk ke kepala gitu, Kak. Kalau panik itu semuanya kacau gitu, Kak. Oke. Ini lebih ke problem solving ya pelajarannya ya. Kalau saya melihat, jadi bagaimana cara untuk membuat diri lebih tenang gitu ya. Wow, menarik sekali. Jadi artinya pelajaran itu tidak melulu tentang konteks isi dari lomba yang kita ikuti biar lebih baik lagi lombanya, tapi bagaimana tentang menguasai diri sendiri ya pada saat perlombaan itu jauh lebih rileks gitu ya, jauh lebih tenang. Oke, Mas Rizky, ini pertanyaan penutup ya sebagai closing statement, pesan apa yang mungkin Mas Rizky mau sampaikan, terutama kalau saya melihat ke adik-adik kelas nih ya, adik-adik tingkatan, adik-adik angkatan yang sekarang mungkin semester 5, semester 3 dan semester 1 tentang topik kita hari ini. Silahkan, mungkin boleh lihat kamera di sini. Baiklah, kepada semua teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Bangka Belitung, pesan dari saya adalah jangan ragu untuk mencoba mengikuti perlombaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat UBB. Karena dari coba-coba itulah nanti teman-teman bisa menjadi seorang yang hebat dan berprestasi. Gitu.
Baik, terima kasih Iya. Mas Rizky. Allah boleh applause dulu dong. Ayo Mas Rizky, applause dulu. Ya ini luar biasa karena biasanya kita fokusnya itu kalau yang namanya berprestasi itu ya akademik ya kayak Iya. gitu. Tapi ternyata nih Mas Rizky bisa mendobrak itu, kita bisa berprestasi melalui jalur manapun. Even itu di bidang seni yang bahkan bertolak belakang loh dengan keilmuannya saya yaitu engineering gitu Iya. kan ya. Luar biasa sekali Mas Rizky, inspirasinya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama tadi adik-adik kelasnya yang memang misalnya ingin mencoba hal yang baru tapi takut nih keluar dari tempurungnya gitu ya. Iya. Coba saja. Kalau saya melihatnya seperti yang Mas Rizky sampaikan tadi Iya, ya. iya. Sukses terus, Amin. lancar kedepannya, skripsinya ya, Iya. tugas akhirnya Iya. ya, dan nanti setelah lulus nanti seperti yang saya tadi sempat tanyakan, Mas Rizky mau memilih apa nanti ya di masa depannya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Iya, Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio podcastnya UBB. Sehat selalu. Demikian sharing session kita kali ini. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.